Kejadian 28, saya bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Kejadian 28, ayat yang pertama. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesan kepadanya, katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan." 2. Bersiaplah, pergilah ke Padanaram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. 3. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. 4. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. 5. Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padanaram, kepada Laban anak Betuel orang Aram itu, saudara Ribka ibu Yakub dan Esau. 6. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padanaram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, "Janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan." 7. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padanaram, maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Mimpi Yakub di Betel. 10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. 11. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. 12. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." 17. Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ia tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. 20. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku." 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Nah, hari ini kita membahas Kejadian 28. Saya akan memberikan judul sharing saya pada pagi hari ini adalah perencanaan. Perencanaan. Ya, saya ketika membaca, saya tertarik pada satu ayat ini ya. Terutama di ayat yang ke-8. Saya tertarik ini. Coba perhatikan baik-baik.
Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak, ayahnya. Nah, coba kita mundur ke belakang sebentar. Di Kejadian 25, coba kita perhatikan Kejadian 25, terutama di ayat yang ke-20. Ketika Ishak pada waktu itu masih bujang gitu ya, kita lihat bahwa Abraham itu sudah merencanakan istri untuk Ishak. Kita lihat dulu. Ishak waktu itu umur 40 tahun, dia diambilkan. Jadi Abraham itu mencarikan Ishak seorang istri. Abraham yang mencarikan. Dia yang merencanakan bahwa Ishak berumah tangga. Nah, Ishak waktu itu umur 40 tahun ketika dia menikah dengan Ribka. Tentunya sebelum umur 40 tahun, Abraham sudah mulai merencanakan apa yang akan dialami oleh Ishak, apa yang istrinya. Jadi dia jauh-jauh, dia utus bujangnya jauh-jauh untuk mencari jodoh untuk anaknya. Kalau kita lihat ayat pasal 26, ayat yang ke-34, nah ini masalah muncul. Masalah muncul ketika Ishak mempunyai anak kembar, Esau dan Yakub. Ketika anak-anak itu sudah mulai tumbuh besar, Ishak ini rupa-rupanya bukan tipe orang yang merencanakan segala sesuatu. Dia tipe orang yang mengalir. Opo jari. Bisa terlihat di Kejadian 26 ayat 34. Ketika Esau berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Nah, kita tahu dari ayat ini tidak ada intervensi, tidak ada daya upaya dari sang orang tua untuk merencanakan hidup anaknya. Kasarannya begini, Esau kawin-kawin dewi, minta restu juga enggak, pamit juga enggak. Tahu-tahu budal, aku wis umur 40, papaku mbiyen umur 40 kawin, aku durung ya. Ya ndak ada inisiatif dari papa untuk cari, kan kayak gimana? Tahu-tahu berangkat sendiri, lihat-lihat sendiri, kawin-kawin sendiri. Kurang lebih kalau saya baca begitu. Nah, celakanya ketika segala sesuatu tidak direncanakan, segala sesuatu tidak dirundingkan untuk keluarga begitu ya. Ayat 35 muncul. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan bagi Iska dan bagi Ribka. Ternyata rumah tangga baru yang tidak direncanakan itu menimbulkan bencana. Nah, saya tidak berusaha untuk menjadi rasis gitu ya. Tetapi begini, tidak semua orang itu sanggup berumah tangga dengan berbeda suku. Tuhan bukan Tuhan yang rasis, bukan. Tuhan setuju dengan perkawinan antar suku, setuju, tidak ada masalah bagi dia. Tetapi yang nggak kuat kita. Ada beberapa orang yang kalau ini terjadi stres. Karena apa? Karena budayanya berbeda. Contoh sederhana. Saya tidak berusaha untuk rasis ya. Saya terlahir di keluarga yang keturunan Tionghoa gitu ya. Kita dari kecil sudah punya budaya-budaya Tionghoa. Contoh paling sederhana itu ya, yang paling saya sulit bergaul itu adalah kebiasaan-kebiasaan tentang makanan. Kita kalau makan los-los saja, tanpa pantang sama sekali gitu ya. Waktu pertama kali saya sekolah di Petra, itu kan kumpul dengan teman-teman yang satu etnis gitu ya. Terus SMP juga begitu, timbul masalah ketika saya SMA. Saya kan bergaul di banyak
beragam gitu ya. Rupa-rupanya kebiasaan saya ini suka tidak suka ada benturan. Ya toh, ketika saya tidak toleransi kepada mereka yang beragama lain, yang dari kebiasaan lain gitu ya, ya otomatis menjadi masalah. Di situ saya belajar, oh ternyata kebiasaan saya tentang makan, terutama makan makanan haram itu tidak bisa diterima oleh orang lain. Nah, ada yang gampang, oke ya sudah saya buang saja, ada yang sulit. Terutama ketika orang bercampur dengan perkawinan gitu ya, itu akan menjadi sulit. Banyak budaya-budaya yang berbeda yang masuk dan rupa-rupanya itu menimbulkan kepedihan. Saya tidak perpanjang di masalah itu. Kita lihat dampaknya apa kalau kita tidak merencanakan segala sesuatunya. Kita bisa lihat tanggal kejadian 26, kita maju lagi kejadian 27, ayat 46, diulangi lagi. Nah, ini untuk beda satu pasal, ini yang pertama kalinya Ribka mengemukakan. Ketika kemarin di kejadian 26, kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Iska dan bagi Ribka, mereka tidak mengemukakan dalam arti ngempet. Kejadian 27:46 brol. Ribka berkata kepada Iska, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Curhat istrinya. Kalau Yakub juga mengambil seorang istri di antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Ternyata wis ngempet lama, brol sudah, ngamuk sudah. Ribka curhat sama suaminya. Aku wis gak betah, urip kayak ngene wis gak betah. Aku nek Yakub sampai kawin sama orang lokal, waduh wis mbuh dane uripku kaya apa gitu ya, kurang lebih gitu ya. Maju ayat ke-28, nah kita masuk ayat 28, makanya itu di Iska ngomong ke Yakub, dia mulai sadar. Iska mulai sadar bahwa waduh, bener juga ya, segala sesuatu harus direncana ya. Oke, kita dulu gagal, anak pertama gagal sampai dia mengambil istri sendiri. Ayo kita jangan gagal lagi. Kita merencanakan untuk yang kedua. Jangan sampai hidup rumah tangga kita tidak enak gara-gara kita sendiri gitu ya. Ayat yang pertama, Iska manggil Yakub, dia pesan, kalau nyari istri jangan perempuan Kanaan ya. Ayat yang pertama, terus lompat ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Jadi pada ayat ini dia baru tahu. Ngomong ket biyen nek kowe gak seneng gitu ya. Ojo wis kadung ini, kurang lebihnya kan gitu. Baru sadar dia. Oh ternyata ndak suka. Nah tetapi ketika dia sadar, Esau juga mengambil keputusan yang terlalu terburu-buru dengan mengawini orang. Oh berarti papaku ndak senang sama perempuan lokal, ya wis tak cari no dulur lah. Tidak pamitan dulu kepada orang tua, tidak berkomunikasi dulu sama orang tua, langsung ngambil yang lain. Oh ya tak cari no dulure, oke kita menikah lagi gitu. Yang ketiga. Nah, dari kejadian ini, dari kisah ini, saya ambil kesimpulan, ada suatu quote yang bagus yang saya temukan. If you fail to plan, you planning to fail. Bahasa Indonesianya begini, kurang lebih ya. Jika kamu gagal merencanakan, maka kamu sedang merencanakan untuk gagal. Ulang. Jika kamu gagal merencanakan, maka kamu sedang merencanakan untuk gagal. Dalam segala aspek kehidupan kita perlu rencana. Sekolah perlu rencana. Anak saya gini ya, SD kelas 6, kita sudah mulai ngobrol.
kita sudah merencana. Nanti SMP mau disekolahkan di mana? Nanti SMA mau disekolahkan di mana? Kuliah nanti rencananya mau kuliah apa? Kita sudah mulai menggali si anak ini kemampuannya di mana, kelebihannya di mana, talenta yang Tuhan berikan kepada anak-anak saya ini di mana. Kita mulai gali, kita mulai cari. Jangan mengalir. Wah, SD lo kedawan wis babano jar-jarno. Nanti nek wis gede lak roro dewe. Jangan. Tuhan kuat, Tuhan suka, tetapi belajar dari pengalaman Ishak dan Esau, kita orang tua yang nggak kuat. Contoh, mungkin gini ya, contoh. Dari kecil mungkin anak saya mungkin ini ya berbakat di dunia kedokteran gitu ya. Terus saya tidak pernah merencanakan apapun untuk anak saya, biarlah dia mengalir sendiri, tahu-tahu gede dia masuk kuliah kedokteran, lulus pandemi. Wah, orang tua bingung kelabaan. Wah, sakjane biyen iki aku gak srek kok memangnya kalau jadi dokter. Lah kasep no. Terlambat sudah. Dari kecil rencanakanlah masa depan anakmu. Dari kecil rencanakanlah masa depan diri sendiri, keluargamu. Kalau sudah besar, sudah ambil keputusan, menyesal. Penyesalan selalu datang belakangan. Kalau di awal namanya pendaftaran. Gitu ya. Nah, kalau enggak suka, bilang enggak suka. Kita atur kembali. Kalau kita tahu rencana Tuhan, ini ya, saya bukan berarti kalau semua merencanakan segala sesuatu terus tidak melibatkan Tuhan, gitu ya. Oh, penting aku seneng, penting aku happy. Enggak, itu juga salah. Ada ayatnya. Jadi kalau kita buka Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus 4, saya bacakan Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apakah yang akan terjadi besok, apalah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, Yakobus juga memperingatkan, kalau kita terlalu merencanakan segala sesuatunya sendiri tanpa melibatkan Tuhan, itu juga salah. Tuhan punya rencana yang tetap atas hidup kita. Ya, Tuhan punya rencana atas hidup Yakub. Ya, rencana Tuhan atas hidup Yakub adalah dia akan menjadi berkat untuk banyak bangsa seperti yang sudah dijanjikan kepada Abraham. Tetapi Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa dia akan menikahi Ribka, menikahi siapa namanya? Anak dari Betuel gitu kan. Yang dapat janji berkat rencana Tuhan hanya sekedar Yakub akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Istrinya siapa? Terserah. Tuhan tidak ikut merencanakan, bebas. Dalam kasus ini ya, kan tidak tertulis bahwa istrimu harus, kan tidak begitu kan. Dalam hal ini Tuhan tidak merencanakan, jadi bebas. Dia mau ngambil istri siapa saja, tentu saja tanpa seizin Tuhan gitu ya, terserah. Nah, dalam hal ini Yakub dan Ribka memutuskan daripada nanti papa mama ini stres, kamu pergi ke Laban deh. Cari istri di sana, anak-anak di sana. Nah, itu keputusan itu, merencanakan itu menurut saya cukup bijak. Karena menghadapi hidup rumah tangga, kalau sudah beda budaya, penderitaannya akan seumur hidup. Sama.
Seperti mungkin kalau kita menasihatkan anak-anak kita yang remaja, yang sudah mau menikah, begitu, yang sudah pacaran dan sebagainya, ingat pesen-pesen. Kalau cari itu yang begini, ngomong. Jangan di-lost, tahu-tahu datang, ini pacarku, ini tolong lamaran buat aku, dan kita lihat itu, waduh kok kayaknya saya tidak suka ya. Ya, kita akan menderita seumur hidup. Rencana Tuhan ada. Rencana Tuhan detail sekali, sebetulnya tidak terlalu. Rencana Tuhan adalah big picture, gambar besar. Contoh yang Tuhan pernah ngomong di Alkitab gitu ya. Rencana Tuhan adalah membawa Daud menjadi raja yang besar. Ya, tapi Tuhan tidak pernah ngomong bakal punya istri siapa gitu kan. Berarti kan Daud bebas. Nah, di area-area yang Tuhan bebaskan itu buatlah rencana. Oh, aku tahu bahwa Tuhan bakal menjadikan aku raja yang besar. Oke, Daud tidak mungkin akan memilih perempuan yang biasa-biasa. Memilih perempuan yang akan mendukung rencana Tuhan menjadi raja yang besar. Nah, itu merencanakan yang bagus. Kalau mengalir saja seperti Ishak, oke, saya biarkan mengalir aja. Itu istilahnya teman saya itu bukan mengalir, tapi kintir. Ini saya memberikan satu ilustrasi ya. Kalau berjalan dalam rencana Tuhan itu sama seperti berjalan di sungai gitu ya. Anggap ini ada semua sungai besar, alirannya kuat, itu aliran dari Roh Kudus, dari Tuhan, aliran rencana Tuhan. Nah, kalau kita mengalir saja tanpa perencanaan, itu sama seperti kita masuk di sebuah perahu, di aliran air, tetapi kita tidak berbuat apa-apa. Wes sak karepmu ditatapno kiri oke, tatapno kanan oke. Hidup kita akan menderita, banyak luka. Sungai itu pasti ada batu-batunya, pasti ada batu-batu tajamnya di sana. Kalau kita wes pokok ikut Tuhan tok, pasti enak, belum tentu. Saudara akan terbentur batu demi batu, dan itu membuat kita luka. Seperti naik kapal gitu ya, bisa bayangkan nggak ya, naik kapal, atau kintir ke kiri, natap batu, kintir lagi ke kanan, natap batu lagi. Hidup kita menderita. Tetapi kalau hidup bersama Tuhan, sama-sama di aliran air, tetapi dengan merencanakan, sama seperti kita naik perahu, kita bawa dayung. Kita yang memutuskan mau tetap di tengah, mau ke kiri, mau ke kanan, tapi tetap di aliran air itu. Ada batu sedikit, kayaknya aku enggak kuat dari lewat batu itu. Ya, kita minggir ke kiri sedikit. Ada batu, oke, kita minggir ke kanan sedikit. Hidup kita bersama Tuhan pasti akan enak. Minim, luka-luka batin itu minim. Sebaliknya, kalau kita hanya merencanakan hidup kita, aku maunya ke sana, tanpa tahu aliran rencana Tuhan, kita seperti mendayung sekuat tenaga melawan arus. Hidup kita akan berat. Tuhan inginkan misalkan pada waktu Yakub nih ya, cerita Yakub lagi, Tuhan akan menjadikan dia berkat bagi banyak bangsa di tanah Kanaan. Yakub nggak mau. Aku di tempat lain aja, aku lari ke Indonesia misalkan gitu ya. Wah, perjalanannya ke Indonesia pasti akan sangat berat karena Tuhan akan tarik dia balik ke Kanaan. Karena rencana Tuhan ada di Kanaan. Nah, sebaiknya bagaimana? 2 menit. Sebaiknya bagaimana? Nah, kita merencanakan hidup kita. Pertama, kita harus tahu. Carilah apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Itu pencarian dulu. Oh Tuhan,
rencana besarmu atas aku ini apa? Cari. Pencarian itu enggak bisa 1-2 hari. Lama. Cari, berdoa setiap hari. Cari apa maunya Tuhan, apa rencana Tuhan. Setelah itu berdoalah dan buat rencana untuk mencapainya. Carilah apa yang Tuhan inginkan untuk kita capai. Carilah apa rencana Tuhan yang spesifik bagi hidup kita. Dan buatlah rencana untuk mencapainya. Kadang rencana Tuhan datangnya sepotong demi sepotong. Oke, ya sepotong itu dulu. Misal, yang paling gampang itu soalnya orang nyanyi ya, karena tujuannya jelas. Tuhan akan memberkati kita menjadi berkat banyak bangsa melalui lagu gitu ya. Oke, ya sudah. Buatlah rencana apa? Mulailah les nyanyi, main alat musik, mengenal nada. Itu kan bagian kita untuk merencanakan. Oh, aku mau les di Mas Yoyo misalkan. Oh, aku mau les di Istana Musik misalkan. Oh, aku mau les aku enggak mau, aku minta guru dari Jakarta. Sekarang kan zaman online ya. Les online dari Jakarta, lebih keren. Oh iya, monggo, merencanakan. Karena tahu Tuhan akan membawa kita menjadi berkat bagi untuk lagu-lagu, untuk nyanyian gitu. Langsung merencanakan. Kalau ngalir gimana? Ya ngalir ya bisa saja. Oh ya sudah, aku ndak usah les macam-macam. Wes pokoknya aku tahu Tuhan bakal memberkati aku melalui lagu. Ya wes aku nyanyi sak iso-isoe. Kan toh juga Tuhan yang bawa nanti. Ya bisa. Tapi ketika hari itu terjadi, percayalah benturan akan banyak. Pada waktu hari itu terjadi, orang terberkati, orang terjamah karena lagu kita. Tetapi orang yang mendengarkan ini, orang kok karpe dhewe to nek nyanyi, ndak ikuti pakem gitu ya. Dia nyanyi melengking tinggi sekali, yang lain ndak bisa ngikuti. Hal-hal itu kan perlu kita rencanakan. Ya, waktu saya hampir habis, saya ulang lagi. If you fail to plan, you are planning to fail. Kalau kita gagal untuk merencanakan, maka kita sedang merencanakan untuk gagal. Bagaimana supaya kita tidak gagal? Carilah apa yang Tuhan inginkan untuk kita capai, dan buatlah rencana untuk mencapainya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada Bu Gembala. Shalom. Terima kasih, Van. Terima kasih, Tuhan memberkati. Segala perkara memang harus direncanakan. Kebiasaan saya dulu suka apa? Suka menulis. Doa-doa itu kita tulis. Tentang anak-anak kita tulis, tentang rumah, keinginan punya apa kita tulis. Tapi di bawahnya jangan lupa katakan, kehendakmu Tuhan yang terjadi. Dan aku percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Itu solusinya yang terbaik. Puji Tuhan, hidup dalam rencana Allah itu indah. Hidup dalam kehendak Allah itu indah. Mari kita belajar mulai sekarang. Minta Roh Kudus memimpin hidup kita dalam rencana Allah. Puji Tuhan, mari kita doa syafaat singkat, jelas, padat,